Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Sidik Jari 92 yang bilang asosiasi Pamungkas sekarang metanya balik lagi ke formasi P-Style 4123. 3151 hancur lebur lawan P-Style. Biasanya P-Style yang dihajar, sekarang situasi kebalik. Nah, katanya gitu, guys. Untuk itu, hari ini saya akan kembali menerapkan skema formasi 4123 P-Style, atau kalau di game FC25 disebut sebagai formasi 433 holding. Nah, formasi ini dulu pernah populer banget, tapi sebelum era 3D, guys. Dan setelah memasuki era 3D, banyak player yang beralih menggunakan skema formasi 3 back, yaitu formasi 3151 dan beberapa formasi lain seperti formasi 31411 maupun formasi 31231. Sementara formasi 4123 P-Style mulai ditinggalkan dan mungkin hanya segelintir orang saja yang masih menggunakan formasi tersebut hingga saat ini. Dan kali ini saya akan kembali mencoba menggunakan formasi 4123 P-Style. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan mungkin kebetulan berencana menerapkan formasi tersebut, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Dan buat teman-teman yang ingin terus mendukung channel ini agar bisa berbagi pengalaman seputar game Top 11, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi tim tangguh asal Inggris yaitu Chumcouch United FC di putaran kelima kompetisi Liga Elite musim ini. Dan saat ini tim saya berada di urutan kelima klasemen dengan raihan 12 poin. Selisih 3 poin dengan pemuncak klasemen yaitu FC Jujiers. Nah, jika nanti tim saya menelan kekalahan, bukan tidak mungkin tim saya bisa saja tergelincir dari zona aman, guys. Untuk itu, pertandingan menghadapi Chumcouch United menjadi sangat penting untuk saya. Dan jika nanti tim saya berhasil mengalahkan mereka, ada kemungkinan tim saya bisa naik ke posisi 2 klasemen untuk sementara. Nah, sebelum menghadapi Chumcouch United hari ini, mari kita atur taktik, strategi, dan formasi 4-1-2-3 P-Style terlebih dahulu ya guys ya. Oke, jadi karena saya tidak punya banyak opsi, jadi hari ini saya akan menempatkan pemain seadanya di lini pertahanan guys. Sementara di area tengah, kali ini saya akan menempatkan pemain lapis kedua terlebih dahulu, yaitu Kalebos sebagai gelandang Mezzala dan Rodriguez sebagai gelandang Regista. Sementara di posisi penyerang sayap, kali ini saya akan menempatkan Witan Sulaiman sebagai inside forward di kanan dan ada Ragnar Orotmangun di sisi sebelah kiri. Kemudian di posisi striker, di sini saya menempatkan John Schreven. Oke guys, kurang lebih formasinya seperti ini ya guys ya. Dan untuk mentalitas pemain, kali ini saya akan memberikan mentalitas menyerang untuk dua pemain, yaitu Ragnar Orotmangun di sisi kiri dan John Schreven di posisi striker. Sementara mentalitas bertahan akan saya berikan untuk kedua center back. Nah, untuk taktiknya sendiri kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan sayap kiri, gaya umpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, jadi alasan kenapa saya menerapkan fokus umpan dari sayap kiri, yaitu karena di posisi tersebut ada Ragnar Orotmangun yang berperan sebagai winger, di mana dia memiliki atribut umpan silang yang cukup bagus. Dan di posisi striker ada penyerang target man yang cenderung lebih efektif jika dia bisa mendapatkan suplai bola dari umpan-umpan crossing, guys. Untuk itu kombinasi antara target man dan winger saya rasa sudah sangat sesuai sekali ya guys ya. Tapi perlu diingat, terkadang taktik, strategi, dan formasi yang saya share tidak menjamin bisa membawa tim yang kamu kelola bisa selalu meraih gelar juara karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Oke, jadi ini adalah lawan yang akan saya hadapi di putaran kelima kompetisi Liga Elite musim ini. Ya, jika diperhatikan, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan jelas Chumcouch United lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya FC Buteng. Terlebih mereka bukan hanya unggul pada kualitas mutu keseluruhannya saja guys, tapi
mereka juga punya keunggulan yang lebih besar di mana South memiliki pemain bintang 8 di area depan, tepatnya di posisi striker. Selain itu, mereka juga punya penyerang tengah maupun penyerang sayap yang sangat produktif, di mana saat ini mereka rata-rata bisa mengemas hampir 6 gol di setiap pertandingannya, guys. Jadi jelas ya guys ya, bahwa tim yang akan kita hadapi kali ini cukup tangguh, dan saya rasa mereka bisa sangat menyulitkan tim saya di pertemuan pertama. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Cumcaut United FC versus FC Buteng di putaran kelima kompetisi Liga Elite musim ini. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai antara Cumcaut United versus FC Buteng di putaran kelima kompetisi Liga Elite musim ini. Dan kita sudah lihat bahwa kedua manajer hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya masing-masing. Oke, kita perhatikan di menit ke-1. Saya akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal, pemirsa. Cumcaut mencoba untuk membangun serangan dari area tengah. Kita perhatikan sangat mudah sekali mereka melewati area pertahanan FC Buteng, dan sayang sekali Viver berhasil mencetak gol cepat di menit ketiga. FC Buteng tertinggal 1-0 atas tuan rumah, pemirsa. Peningkatan performa terlihat dari para pemain FC Buteng, tapi kita masih punya banyak waktu untuk bisa membalikan keadaan. Tapi sayang sekali lini depan Cumcaut United, mereka benar-benar tajam. 2 gol tercipta, pemirsa. 2 gol cepat tercipta. Ya, tapi tetap tenang. Masih menit awal. Meskipun agak sedikit frustasi juga. Di awal-awal sudah kebobolan 2 gol, tapi kita lihat nyaris saja Cumcaut mencoba untuk melakukan penetrasi dari luar kotak penalti, tapi beruntung sepakan pemain depan Cumcaut masih bisa diblok kali ini. FC Buteng mencoba membangun serangan, umpan ke depan, ada Witan Sulaiman, umpan crossing, Jan Srepen, dan gol tercipta. Luar biasa. Kali ini Jan Srepen mampu memperkecil ketertinggalan di babak pertama. Skor 2-1 lewat umpan crossing yang sangat-sangat baik dari Witan Sulaiman. Meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan Witan memiliki kualitas yang cukup rendah, tapi ternyata dia mampu memberikan satu peluang emas yang berhasil diselesaikan dengan sangat baik oleh Jan Srepen. Kali ini Cumcaut United mencoba membangun serangan, tapi berhasil dipotong oleh Nathan Joaon. Menit 16, skor masih 2-1. Tuan rumah unggul atas tim tamu, dan kita perhatikan Cumcaut mencoba untuk membangun serangan kembali, tapi berhasil direbut dan menghasilkan serangan balik cepat. Ragnar Oratmangun. Jan Srepen kali ini kembali pada Ragnar. Cukup baik umpan terobosan Jan Srepen yang dituju. Jan Srepen sendiri di sana. Jan Srepen, dan gol tercipta. Luar biasa. Kerjasama yang apik dari skema serangan balik cepat yang dilakukan oleh FC Buteng, pemirsa. Jan Srepen mampu mencetak gol kembali di babak pertama. Skor menjadi 2-2. Ya, 2 gol tercipta dari masing-masing kesebelasan. Ini masih awal. Ada kemungkinan kedua tim masih bisa mencetak gol kembali. Mele kali ini berbahaya, tanduk saja, dan gol kembali tercipta. Luar biasa. Di babak pertama 5 gol berhasil bersarang ke gawang kedua kesebelasan. Lini serang dari Cumcaut benar-benar sangat-sangat tajam, dan lini pertahanan FC Buteng yang diisi oleh pemain-pemain lapis kedua tidak mampu untuk bisa menghentikan tekanan yang mereka lakukan. Meskipun lini serang FC Buteng sudah berusaha keras, tapi ternyata mereka dengan sangat mudah menjebol gawang dari FC Buteng, pemirsa. Skor 3-2, tuan rumah untuk sementara unggul atas tim tamu. Viver nyaris saja mencetak gol kembali, tapi beruntung dia lebih dulu terjebak offside. Oke, tetap tenang, kita perhatikan Ragnar Oratmangun kali ini dari situasi bola mati, tanduk saja dan nyaris berbuah gol. Sboleta masih belum bisa memanfaatkan satu umpan yang cukup baik tadi, pemirsa. Tandukan Sboleta masih melenceng dari sasaran. Kali ini giliran Cumcaut United mencoba membangun serangan kembali. Roger Kim di sana bagus, sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh pemain belakang FC Buteng. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan.
Ivanov kali ini mengambil speed bener, rancang-rancang tembak saja dan nyaris saja sepakan Ivanov masih bisa diamankan oleh penjaga gawang FC Buteng, yaitu Martin Pais. Ojiar berbahaya, umpan lebar kali ini Mele berhasil dipotong menghasilkan serangan big cepat. Ada Jan Srepen, cukup baik. Ragnar Ratmangun akankah berbuah gol? Kita lihat umpan terobosan kembali Jan Srepen yang dituju, sangat baik dan gol tercipta. Luar biasa Jan Srepen, dia mampu memanfaatkan situasi serangan big cepat dengan sangat-sangat efektif. Sepakan kaki kanan Jan Srepen tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang Chumkaut United. FC Buteng lagi-lagi berhasil menyamakan kedudukan. Kali ini tekanan kembali dilakukan di akhir babak kedua, akan berbagi gol. Ivanov bagus sekali dan tapi beruntung tembakan Ivanov kali ini masih bisa diamankan oleh Martin Pais, pemirsa. Ya, Fever sebagai penyerang terbaik dari Chumkaut berhasil merepotkan lini pertahanan FC Buteng, dan kali ini ada Kalebos cukup baik, tapi pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Chumkaut United, pemirsa. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Kali ini Jan Srepen mengambil skrip benar, rancang-rancang mundur 2 langkah. Akankah berbuah gol Jans? Dan tidak, ternyata sepakan Jan Srepen masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Chumkaut United. Skor di babak pertama 3-3. Ya, kedua kesebelasan bermain cukup agresif dan 3 gol bersarang ke gawang masing-masing, pemirsa. Kemungkinan hujan gol akan kembali tercipta di babak kedua, dan kita masukkan Tom Haye untuk menggantikan Kalebos yang bermain kurang maksimal di laga kali ini. Kemudian Witan Sulaiman juga akan ditarik keluar, digantikan oleh Love. 2 pemain kita masukkan. Akankah FC Buteng mampu mencetak gol kembali, atau justru tim lawan yang akan memporak-porandakan lini pertahanan tim kita? Oke, tetap tenang. Kita lihat lagi-lagi serangan balik dilakukan. Akankah berbuah gol Nathan kali ini? Kita lihat umpan terobosan Jan Srepen yang dituju, akankah berbuah gol Jans di sana, dan satu kesempatan gagal dimaksimalkan kali ini, pemirsa. Ya, karena tim lawan kita perhatikan mereka menempatkan 3 back dan 2 diantaranya center back, sementara 1 diantaranya yaitu full back. Dan kita lihat gol kembali tercipta. FC Buteng kali ini berbalik unggul atas tuan rumah lewat gol dari Ragnar Ratmangun melalui kerjasama apik antar pemain depan FC Buteng, pemirsa. Mereka 2 kali mendapat hasil buruk dari skema serangan balik cepat, dan kali ini giliran tim lawan mencoba untuk membangun serangan dari situasi serangan balik cepat. Akan berbuah gol? Kita lihat Kim di sana, umpan terobosan berbahaya. Ivanov yang dituju, Ivanov, dan nyaris saja tapi beruntung Martin Pais sebagai penjaga gawang dari FC Buteng mampu memblok tembakan keras yang dilakukan oleh penyerang Chumkaut United. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 4-3. Mardiansa, Nathan Joaon, umpan jauh ke depan, kali ini dituju Jan Srepen, bagus sekali. Jan Srepen, gol Jan Srepen kali ini menciptakan 1 gol yang spektakuler lewat chip gol yang sangat-sangat baik, finishing yang luar biasa Jan Srepen. Skor kali ini berbalik unggul untuk FC Buteng, skor 5-3, tapi jangan senang terlebih dahulu. Chumkaut United memiliki penyerang yang sangat-sangat tajam. Ivanov kali ini umpan yang sangat manis, tapi beruntung sepakan Fever masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Buteng. Oke, performa lini pertahanan dari Chumkaut kembali menurun. Kita lihat mereka memang memiliki penyerang yang cukup tajam, tapi lini pertahanan mereka menjadi pertanyaan. Kita lihat ada Free Retes Kim berhasil rebut menghasilkan serangan lebih cepat, 1 kesempatan. Akankah bisa dimanfaatkan dengan baik? Love cukup tenang. Jan Srepen, akankah berbuah gol Jans? Umpan yang sangat manis, tapi sayang sekali. Penjaga gawang Chumkaut bermain sangat luar biasa di bawah mister gawang mereka di babak kedua, pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 5-3. Harusnya kita masih bisa memanfaatkan tekanan. Kali ini serangan balik dilakukan. Akankah berbuah gol? Berbahaya. Kim cukup baik, umpan terobosan. Ada Fever, berbahaya Fever. Dan sayang sekali Fever
Dia mampu mencetak gol kembali di menit ke-75, skor menjadi 5-4 pemirsa. Dia memiliki kekuatan dan finishing yang sangat baik. Pemain bertahan FC Butang tidak mampu menghentikan tekanan yang mereka lakukan. Skor kali ini 5-4. Oke, kita coba atur taktik untuk fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati. Untuk gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras. Kita coba. Dan untuk formasi mungkin kita coba tarik keluar Nathan Joaon dan kita coba masukkan Rafael Struijk di akhir babak kedua, dan formasi berubah menjadi formasi 4-2-1-3. Satu serangan kembali dilakukan di menit ke-84, akan berbuah gol. Jangan sampai ada Fever di sana, berbahaya Fever. Oh, dan gol kembali tercipta. Kada luar biasa anjay. Aduh, gagal menang. Tapi masih ada satu kesempatan terakhir di menit-menit terakhir pertandingan. Menit 84 masih ada waktu kita mencetak gol. Rafael Struijk masuk menghentikan Nathan Joaon. Oke, dengan strategi gegen pressing akhirnya kita mampu mencetak gol kembali. Ada lob di sana, berhasil dipotong menghasilkan serangan balik cepat. Lob bagus sekali, umpan terobosan Rafael Struijk yang dituju. Satu kesempatan dan Rafael Struijk dan shit. Gagal maning anjay. Oke. Hampir saja kita mencetak gol kembali, dan ini adalah serangan yang sangat-sangat bertubi-tubi dari lini serang FC Buteng. Ragnar Oratmangun kali ini. Ragnar astaga. Ayolah, satu gol kembali tercipta. Ayolah. Satu kemenangan, satu gol, satu kemenangan. Ayolah. Tendangan sudut, justru tim lawan yang mendapat kesempatan dari situasi bola mati berbahaya. Tanduk, tapi beruntung tandukan Pires masih membentur tiang kiri gawang dari FC Butang. Menit 87. Ayolah, satu kesempatan terakhir, bagus sekali. Giliran FC Butang yang mencoba membangun serangan. Ragnar Oratmangun dengan skill dribble yang luar biasa. Ragnar Oratmangun, gol. Ragnar Oratmangun kali ini berhasil mengemas satu gol di menit-menit akhir pertandingan pemirsa. Sepakan kaki kanan Ragnar tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Chumkaut United FC. Dan satu kesempatan terakhir dari tim lawan, akankah mereka mampu memanfaatkan satu peluang di menit-menit akhir pertandingan? Umpan ke sisi sebelah kiri, Vireta super crossing, tanduk, tapi beruntung tandukan dari Viper masih melambung keluar lapangan. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 6-5. FC Buteng benar-benar keluar dari tekanan dan berhasil memenangkan pertandingan atas Chumkaut United, tim asal Inggris, dengan skor tipis 6-5. Ya, memang dari segi permainan formasi 4-1-2-3 pistol memang terlihat sangat baik, tapi ketika kita menempatkan back dengan kualitas yang cukup rendah seperti tadi, pemain-pemain kita itu mudah ditekan oleh pemain depan dari tim lawan pemirsa. Dan beberapa kesempatan juga berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik di babak pertama oleh penyerang depan dari penyerang tengah dari Chumkaut United FC, di mana mereka sebenarnya sudah unggul 2 gol lebih dulu di babak pertama, tapi beruntung FC Buteng dengan kerjasama yang sangat apik di area depan mampu membalikkan keadaan, dan kita meraih comeback yang luar biasa di pertandingan yang sangat penting kali ini pemirsa. Dan untuk ball possession, FC Buteng kita lihat berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 54 berbanding 46%, dan FC Buteng juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. 23 kali percobaan tembakan, 14 tepat sasaran, dan 6 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan hanya melakukan 20 kali percobaan tembakan, 11 tepat sasaran, dan 5 diantaranya berbuah gol. Tapi untuk shot efisiensi mereka lebih dominan karena mereka lebih sedikit melakukan percobaan tembakan, tapi lebih banyak yang mengarah ke gawang. Dan untuk zona serangan kita lihat sepertinya Chumkaut memberikan strategi fokus umpan lewat tengah maupun dari sisi sebelah kanan, sementara FC Buteng lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri sebanyak 61%, dan kedua tim sama-sama mendapatkan satu kartu kuning. Kemudian untuk umpan sempurna di sini memang tidak jauh berbeda ya guys ya. Dan untuk man of the match pertandingan yaitu John Srepen dengan 9,8. Pemain lainnya juga bermain cukup baik seperti Witan Sulaiman, Ragnar maupun beberapa pemain yang masuk di babak kedua, ada Lob dan juga Tom Haye. Sementara untuk Rafael Struijk bermain kurang maksimal, dan pemain depan dari tim lawan juga sebenarnya bermain cukup apik yaitu Viper dengan performa 8,7, tapi lini pertahanan mereka
cukup jadi masalah serius juga. Jadi ya, hari ini kita berhasil memenangkan pertandingan berkat dukungan dari para warga ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Bilal, Bang Torikul Haq, Bang Payat, Bang Aringga Velo, kemudian ada Bang Claudio France. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan ada lagi. Terima kasih juga untuk Bang Temok, Bang Emilio, Bang Asaja, Bang Andriansa. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman support tim, saya berhasil mengalahkan Chumkaut United FC di putaran kelima kompetisi Liga Elite musim ini. Dan mari kita lihat untuk highlight goal yang diciptakan oleh kedua kesebelasan di pertandingan kali ini pemirsa. Dan gol pertama dicetak oleh Fever di menit ketiga. Dia mampu menciptakan satu peluang emas dengan sangat luar biasa di awal babak pertama, tepatnya di menit ketiga. Kita lihat ya, sangat rapuh sekali lini pertahanan FC Buteng. Kerjasama Apik, Kim dan juga Fever menghasilkan satu gol. Meskipun di sini kita menempatkan 4 pemain, tapi 4 pemain belakang dari FC Buteng tidak ada yang satupun bisa menghentikan pergerakan dari Fever pemirsa. Gol kedua diciptakan oleh Fretes di menit ke-7. Jadi 4 menit berselang, tim lawan kembali mencetak gol dan mengadakan kedudukan atas tim tamu. Lagi-lagi pemain belakang FC Buteng sangat lemah sekali. Meskipun ada 4 pemain, tapi mereka tidak mampu menghentikan pergerakan dari pemain depan Chumkaut United pemirsa. Nah, setelah itu John Srepen berhasil mengemas gol di menit ke-14. Berhasil memperkecil ketinggalan di menit ke-14 lewat kerjasama apik yang dilakukan oleh Witan Sulaiman dan juga John Srepen, di mana Witan memberikan umpan crossing yang sangat terarah dan mampu diselesaikan dengan gol salto yang luar biasa. Kita lihat Jans dengan penempatan posisi dan juga finishing yang baik, dia mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Sementara gol kedua dari FC Buteng juga dicetak oleh Jan Srepan melalui skema serangan balik cepat. Di sini bisa kita perhatikan ya, pergerakan yang cukup baik sebenarnya, tapi Kalebos sebagai gelandang Mezzala, dia bermain cukup agresif di area tengah dan dia langsung memberikan umpan ke depan hingga Ragnar dan Jan Srepan akhirnya mampu menciptakan satu gol kembali dan menyamakan kedudukan di babak pertama melalui serangan balik cepat pemirsa. Sangat tenang John Srepan, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia punya kekuatan yang cukup baik untuk bisa menahan bola hingga masuk ke area pertahanan atau masuk ke area kotak penalti lawan pemirsa. Dan gol kembali tercipta lewat tandukan dari pemain Chumkaut United. Mereka bermain sangat-sangat baik di babak pertama dan FC Buteng bermain kurang maksimal hingga kita sangat mudah sekali kebobolan. Oke, dan lagi-lagi Jens Srepen yang menjadi pemain kunci di laga kali ini. Kita perhatikan, ini adalah gol ketiga John Srepen melalui skema serangan balik cepat. Mereka beberapa kali menyerang sisi kanan lini pertahanan dari FC Buteng, tapi beruntung justru lini kanan pertahanan FC Buteng bermain sangat baik. Meskipun dari segi kualitas untuk keseluruhan memang kedua bek sayap yang saya tempatkan tidak memiliki kualitas yang memadai, tapi setidaknya mereka berhasil merepotkan lini serang dari Chumkaut United FC. Dan skor 3-3 di babak pertama, tepatnya di menit ke-43, tapi setelah itu gol kembali tercipta di menit ke-53 lewat kerjasama apik antara pemain tengah dan juga pemain depan dari FC Buteng. Tom Haye, dia sebenarnya punya kesempatan untuk langsung menggiring bola atau melakukan tembakan, tapi dia justru memberikan umpan pada Ragnar Ratmangun yang tidak menyanyiakan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang tim lawan lewat sepakan kaki keras di dalam kotak penalti. Gawang dari Chumkaut United tidak mampu menepis tembakan yang dilakukan oleh Ragnar di babak kedua. Nah, FC Buteng sebenarnya sempat unggul 5-3 atas tuan rumah, tapi kita lihat pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh pemain belakang, di mana mereka membangun atau melakukan build up dari lini pertahanan dan mereka langsung memberikan umpan pada Jans yang tidak menyanyiakan peluang tersebut untuk mencetak gol yang sangat spektakuler, chip gol yang sangat-sangat baik dari John Srepen. Kita sudah lama tidak melihat gol seperti ini
Dan kali ini Jens berhasil menciptakan satu gol yang luar biasa. Setelah itu justru tim lawan berhasil mencetak gol kembali, Fever di menit ke-75 lewat skema serangan balik cepat kali ini pemirsa. Ya, lewat Eagle, kemudian Lob di sini mencoba memberikan umpan pada Jan Srepen. Umpan yang terlalu terburu-buru, bola berhasil direbut dan menghasilkan serangan balik cepat. Kim yang berhasil mendapatkan skuit muda memberikan umpan jauh ke depan yang berhasil diterima dengan baik oleh penyerang dari Chumkaut United FC, dan dia berhasil memanfaatkan skema serangan balik cepat untuk mencetak gol kembali ke gawang tim tamu maksud saya. Dan setelah itu tidak lama berselang ya, di menit ke-84 Fever kembali mencetak gol kelima untuk ke Chumkaut United FC, dan pertandingan seolah akan berakhir dengan hasil seri. Tapi kita lihat dulu untuk pergerakan pemain dari kedua kesebelasan. Lini pertahanan FC Butung benar-benar rapuh di hadapan Chumkaut United FC, dan Fever dengan sangat-sangat mudah melewati beberapa penjagaan dari lini pertahanan FC Butung pemirsa. Tapi beruntung, meskipun saya pikir pertandingan akan berakhir dengan hasil seri, tapi ternyata Ragnar Oratmangun berhasil mengemas gol di menit ke-88. Kita lihat lewat kerjasama apik antara Tom Haye kemudian Ragnar. Dia berhasil melewati beberapa penjagaan. Ini gol yang sangat-sangat baik dari Ragnar Oratmangun yang berhasil melewati penjagaan, dan dia menggiring bola seperti halnya Lionel Messi. Dan dia melakukan tembakan dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti yang tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Chumkaut United FC. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor tipis 6-5. FC Buteng berhasil mengalahkan tuan rumah dengan sangat luar biasa. Oke guys, dan berkat kemenangan ini FC Buteng akhirnya bisa naik ke posisi 2 klasemen dengan raihan 15 poin. Saat ini kita punya poin sama dengan posisi puncak klasemen. Bedanya kita memang kebobolan lebih banyak gol di pertandingan kali ini hingga kita hanya berada di posisi 2 klasemen. Sementara pemuncak klasemen mereka belum kebobolan sama sekali, dan ya saya sangat menunggu untuk bisa berhadapan dengan pemuncak klasemen, tapi belum saatnya. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini, dan kesimpulannya ternyata formasi 4-1-2-3 Pistel memang lumayan bagus, tapi kita harus tetap perhatikan ini pertahanan tim kita seperti apa, karena tentu saja di divisi tinggi seperti divisi platinum, divisi berlian maupun divisi pamungkas, lawan yang kita hadapi mereka memiliki kapasitas yang sangat bagus di area depan. Dan jika kita menempatkan pemain bertahan dengan kualitas mutu bintang 1 atau bintang 3, saya rasa mereka bisa sangat merepotkan lini pertahanan tim kita. Dan jika kita tidak memiliki penjaga gawang yang handal, ya siap-siap saja kita bisa diberondong dengan banyak gol seperti yang terjadi di pertandingan kali ini pemirsa. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kian Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.